Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri Nur Rahma, Prodi Pendidikan Geografi kelas A Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan bagian-bagian dari alat teodolit, fungsi bagian-bagian alat teodolit, cara menggunakan alat teodolit, membaca data, dan mengolah data pengukuran. Namun, sebelum kita membahas bagian-bagian tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian dari teodolit itu sendiri. Teodolit adalah instrumen atau alat yang dirancang untuk pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal, dengan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal, di mana sudut-sudut tersebut berperan dalam penentuan jarak mendatar dan jarak tegak di antara dua buah titik lapangan. Pada bagian ini namanya triba yang berbentuk segitiga. Triba ini merupakan tempat untuk berdirinya teodolit atau penghubung dari alat teodolit ini ke statif atau ke tripod. Bagian triba ini terdapat skrup ABC. Fungsinya untuk mengatur kedataran dari sumbu satu, yaitu sumbu pada teodolit, agar berada di posisi tegak atau vertikal. Skrup ABC juga mengatur nivokotak agar tetap berada di tengah, yang artinya bahwa menunjukkan sumbu satu pada teodolit ini benar-benar tegak atau vertikal. Selanjutnya pada bagian atas. Nah, bagian atas terdapat tombol power, berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan monitor atau teodolit ini. Pada layar monitor ini terdapat berbagai tombol yang mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Kemudian bagian samping terdapat skrup. Skrup ini bernama skrup pengunci gerakan horizontal. Artinya, ketika kita mengunci ini, alat ini tidak bisa digerakkan ke arah horizontal. Di samping skrup horizontal terdapat skrup kecil. Skrup ini dinamakan skrup penggerak horizontal halus. Artinya, apabila kita ingin menggerakkan alat secara perlahan-lahan, kita bisa menggunakan skrup ini. Selanjutnya, skrup pengunci vertikal. Skrup pengunci vertikal ini sama saja dengan skrup pengunci horizontal. Hanya saja skrup vertikal ini berfungsi untuk mengunci atau membuka gerakan vertikal dari teropong teodolit ini. Dan hal yang sama dengan skrup vertikal ini terdapat skrup penggerak halus secara vertikal. Artinya, apabila kita menggerakkan skrup ini, teropong akan bergerak secara halus dan secara vertikal. Pada bagian samping sebelah kiri teodolit ini terdapat lensa optik yang memudahkan kita untuk membidik ke arah titik tengah dari alat ini. Jadi, kita menggunakan lensa ini untuk mengetahui di mana titik tengah alat ini berada. Selanjutnya, alat ini terdapat teropong. Nah, teropong ini berfungsi untuk mengamati objek atau membidik objek. Tepatnya membaca benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Selanjutnya, di atas teropong ini terdapat komponen yang bernama visor. Nah, visor ini berfungsi untuk membantu kita mengamati objek yang kita tuju. Selanjutnya, teropong ini terdapat pengatur lensa, di mana pengatur lensa ini berfungsi untuk memperjelas objek. Selanjutnya, alat ini terdapat nivokotak dan nivotabung. Nah, nivotabung berfungsi mengatur sumbu 2 dari kedudukan sumbu 2 teodolit itu, apakah tegak lurus dengan sumbu 1 atau tidak. Sedangkan nivokotak berfungsi untuk melihat sumbu 1 dari alat teodolit ini, apakah tegak atau tidak. Oke, untuk cara kerja menggunakan teodolit ini, saya akan memberikan tutorial dari University of Kansas. Nah, seri tutorial cara menggunakan teodolit digital adalah alat surveyor umum yang sering digunakan untuk survei topografi. Instrumen mampu menemukan sudut horizontal dan vertikal kapan dikombinasikan dengan teknik statio dengan digunakan untuk menghitung jarak horizontal dan perbedaan diferensial. Untuk tutorial ini
kita akan menentukan sudut horizontal dengan pengulangan antara dua garis merah yang akan kita lihat pada layar. Nah, di ruang belajar depan halaman sudut SMBC, tim survei dimulai dengan mencari titik sudut yang akan ditentukan. Dalam kasus ini ditandai dengan warna kuning. Traverse Captain Survey kemudian mulai menempatkan tripod secara langsung di atas tutup traverse, mengamankan setiap kaki dengan kuat ke tanah. Tim kemudian dengan hati-hati menghapus teodolit digital dari casing dan menempatkannya di atas tripod yang menahan baut dengan kuat ke atas instrumen-instrumen. Nah, instrumen harus berada di sekitar mata sehingga tidak ada orang harus jongkok terlalu rendah. Orang harus terlalu rendah atau berdiri di atas kaki bergoncang mereka untuk dapat melihat melalui instrumen. Sesuaikan sensasi tripod sesuai kebutuhan. Begitu ketinggian tripod telah dibuat nyaman. Untuk tim itu penting untuk memastikan bahwa instrumen langsung melintasi traverse. Tutup untuk melakukan ini menempatkan garis bob tegak melalui kait di baut. Tripod kemudian secara perlahan rentangkan garis plumb bob ke bawah ke arah atas. Tutup melintang mengamati lokasi ujung bob tegak. Jika ujung plumb bob berbaris langsung dengan bagian tengah, tutup traverse yang sudah selesai. Jika tidak menyesuaikan lokasi teodolit di atas tripod, sesuaikan sampai ujung bob lurus tepat di tengah di atas traverse. Berikutnya, untuk memastikan instrumen rata dengan menyesuaikan ketiga sekrup pengatur level pada pelatuk di dasar teodolit. Di dasar teodolit, memastikan bahwa gelembung berada di pusat lingkaran di tingkat untuk memverifikasi bahwa sumbu vertikal garis digital teodolit tegak lurus ke tengah. Tutup melintang menggunakan pipa optik yang terletak di sisi instrumen. Memeriksa dan memverifikasi bahwa cincin melingkar berada di tengah. Selanjutnya, buka pintu baterai yang terletak di samping teodolit dan masukkan baterai 2C yang terletak di dekat. Perhatian pada polaritas positif dan negatif. Akhirnya, untuk menyelesaikan pengaturan instrumen, merekam ketinggian instrumen dengan menggunakan salah satu batang atau pita pengukur untuk mengukur ketinggian instrumen dari bawah ke atas. Garis abu-abu yang terletak di sisi instrumen seperti yang ditunjukkan catatan ini. Nilai dalam buku lapangan dalam hal ini 4,8, 0 kaki itu adalah nilai yang akan kita rujuk. Untuk kembali saat kami menyelesaikan bagian survei ini, untuk referensi kita di sini adalah A. Lihat poin A diikuti oleh titik C. Kita akan memutar sudut ke kanan untuk membentuk sudut AB. C, kita sekarang siap untuk mulai mensurvei. Untuk memulai penghapusan instrumen operator, tutup lensa jika belum dilakukan dan tekan tombol merah pada aktifkan teodolit digital. Kemudian operator instrumen melihat link sebuah tongkat di poin A berfokus secara khusus pada HI setelah ruang lingkupnya sangat hampir terlihat pada HI di batang di poin A. Operator instrumen kemudian akan berputar. Penguncian sudut horizontal dan vertikal pada instrumen untuk menahan penyesuaian sudut dapat dilakukan dengan memutar tombol tepat di belakang tombol pengunci. Begitu instrumen telah dengan hati-hati berfokus pada HI. Nah, sudut horizontal dan vertikal akhirnya disesuaikan dan dikunci. Operator kemudian akan menekan tombol set 0 pada instrumen 2 kali untuk 0 sudut horizontal berikutnya. Operator instrumen melihat melalui ruang lingkup dan mengamati bacaan mantap atas dan bawah dan mencatat mereka nilai ke dalam buku lapangan bacaan. Mantap atas, mantap lebih rendah. Membaca adalah nilai kita untuk titik A. Juga merekam sudut vertikal yang ditunjukkan pada instrumen.
Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk memutar pergelangan kaki ke kanan dengan membuka kunci, berjalan horizontal dan vertikal, dan kemudian memutar ruang lingkup untuk diarahkan menuju batang di titik B. Di titik B kita akan sekali lagi fokus ke lingkup secara langsung. Pada HI setelah ruang lingkup difokuskan pada HI memutar horizontal dan kunci vertikal, dan kita melihat tombol-tombol penyesuaian halus yang diperlukan untuk nol. Dan khususnya tentang HI sebaiknya mungkin melanjutkan untuk menulis di lapangan. Buku bacaan sudut horizontal dan vertikal yang disediakan oleh instrumen ini akan menjadi sudut horizontal unflagged. Pertama, kita selanjutnya untuk menahan sudut horizontal dengan menekan tombol play atau pause pada instrumen. 2 kali instrumen harus terlihat melalui ruang lingkup, dan perhatikan bacaan statio atas dan bawah, dan kemudian memiliki perekam catatan kita di buku lapangan. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk membuka kunci. Nah, kunci sudut vertikal dan kemudian putar ruang lingkup 180 derajat sehingga untuk terjun, dan kemudian kita akan membuka kunci sudut horizontal dan memutar instrumen sehingga bagian depan ruang lingkup sekarang menunjuk ke titik A. Sekali rod telah kembali untuk menunjuk orang instrumen. Mungkin lanjutkan untuk menyempurnakan instrumen kembali ke pemberitahuan HI bahwa instrumen kontrol sekarang menghadap jauh dari kita. Sekarang lanjutkan untuk memutar horizontal dan sudut vertikal, mengunci, dan kemudian melanjutkan untuk membaca bacaan statio atas dan bawah serta sudut vertikal dari instrumen, dan catat dalam buku lapangan sebagai pengukuran sekunder. Pada poin A, tujuannya sekarang adalah untuk mengubah sudut ke kanan untuk kedua kalinya. Jadi sekarang kita harus membuka kunci sudut horizontal dengan menekan tombol play atau pause 1 kali di bagian depan instrumen. Sekarang setelah pembacaan sudut horizontal instrumen aktif, mereka akan melanjutkan untuk memutar sudut horizontal untuk yang kedua kalinya dengan memutar instrumen agar terlihat di HI. Efeknya adalah bahwa instrumen sekarang akan melaporkan kira-kira gandakan pembacaan sudut horizontal seperti yang dilaporkan sebelumnya. Sebelum untuk sudut yang sama setelah instrumen terlihat sepenuhnya pada H, mereka melaporkan sudut vertikal itu harus kira-kira sama seperti sebelumnya. Lanjutkan untuk mengunci instrumen dan merekam sudut vertikal horizontal sebagai serta pembacaan statio atas dan bawah pada titik B. Ingat, ini adalah A. Sudut horizontal jatuh untuk mengurangi kesalahan tim survei. Dapat mengubah sudut ini untuk ketiga kalinya. Untuk keempat kalinya bergantian terlambat seperti yang mereka lakukan antara sudut pertama dan kedua. Ini seharusnya selalu dilakukan berpasangan sehingga ada bahkan jumlah sudut berubah. Diingat juga bahwa begitu instrumen berputar 360 derajat, instrumen akan kembali ke nol. Nah, jika mereka mungkin harus menambahkan kelipatan 360 ke sudut horizontal, mereka untuk memastikan membaca sudut yang benar itu menyelesaikan proses untuk sudut BC. Untuk setiap sudut selanjutnya pada polygon traverse, mereka setelah tim selesai dengan instrumen ditempatkan tutup lensa kembali pada ruang lingkup dan lepaskan baterai dengan lembut. Keluarkan instrumen dari tripod dan kembali ke casing. Lepaskan tripod dari tanah yang runtuh dan ambil sampah apapun. Mereka mungkin telah terakumulasi di bidang sekarang, saatnya untuk memulai perhitungan. Cara menentukan jarak miring, jarak datar, elevasi, koordinat northing meeting menggunakan teodolit. Yang pertama, menentukan jarak datar. Kita membutuhkan rumus D sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal pangkat 2. Untuk rumus jarak miring, S sama
sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal. Nah, sudut vertikal itu adalah sudut teropong yang dari awalnya 90. Dia akan menentukan jarak vertikal dari bawah maupun ke atas. Sudut vertikal normalnya adalah 90 derajat 00 menit 00 detik. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan beda tinggi dari tempat berdiri alat atau BM1 ke alat ukur, titik selanjutnya adalah delta H atau elevasi titik berikutnya adalah H sama dengan tangan dalam kurung 90 kurang sudut vertikal dikali jarak datar ditambah tinggi alat dikurang tinggi target. Kemudian yang keempat, menentukan koordinat titik berikutnya. Dalam menentukan titik koordinat, kita tidak membutuhkan elevasi, namun hanya membutuhkan sudut horizontal dan jarak datar saja. Adapun rumusnya yaitu X sama dengan sin kali azimut atau putaran sudut dari alat backside menuju ke titik berikutnya dikali jarak datar ditambah nilai X pada tempat berdiri alat atau BM1. Untuk mengetahui koordinat titik Y sama dengan cos azimut putaran sudut dari titik alat berdiri BM1 backside putaran sudut ke titik jurusan berikutnya cos azimut jarak datar tambah northing BM1 atau Y BM1 sudut tersebut. Itulah pengenalan bagian-bagian fungsi-fungsi dan cara mengolah data teodolit dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.